kerjakan untuk riset kali ini. Jadi yang saya kerjakan itu sebenarnya tentang cavity magnetics. Jadi magnon yang sudah diinteraksikan dengan foton di dalam rongga. Rongganya rongga elektromagnetik. Tapi di sini saya akan jelaskan dulu mengenai magnon. Ini untuk hal yang dasar saja. Tapi sebelum ke sana kita bicara tentang sejarahnya. Jadi magnon itu ada pendekatan secara klasik, kemudian secara semi klasik, sama pendekatan secara kuantum. Kalau yang pendekatan klasik, mungkin teman-teman bisa lihat di buku Kittel. Buku Kittel itu selalu bab beberapa, singkat saya bab 12-an tentang magnon. Terus kemudian ada pendekatan semi klasik. Pendekatan semi klasik itu ada beberapa orang yang sangat suka sekali dengan pendekatan semi klasik menggunakan Landau, Lewis, Gilbert sama persamaan Maxwell. Ada buku juga kalau misalnya mau ini, saya tidak akan presentasi itu karena menurut saya lebih sulit daripada metode kuantum. Itu menggunakan itu tadi persamaannya namanya Landau, Lewis, Gilbert sama persamaan Maxwell, kemudian untuk mendapatkan magnon dispersion namanya. Nah, sedangkan yang akan saya presentasikan ini menggunakan metode magnet, metode kuantum yang sederhana. Ini saya ambil dari buku Kotam. Judulnya Many Body Physics kalau nggak salah, buku Kotam. Nah, baik, kita langsung aja. Jadi Bukunya apa magnon itu judulnya? apa? Many Body Physics. Penulisnya apa? Bentar. Kotam, Kotam, Mbak. Kotam Kotam, tulisannya gimana? COTTAM. Kotam, sebentar saya bukakan. Ini bukunya. Ini saya ambil gambarnya dari sana, hitungan juga. Oh, Many Body Theory of Condensed Matter Physics. Condensed Matter Oke, System, oke. sorry. Udah dapat. Michael. Thank you. Oke. Baik, jadi dari buku itu sebenarnya bukan bahas khusus mengenai Magnon satu bab, enggak. Ada buku lain yang membahas Magnon satu bab, contohnya Quantum Theory of Solids, yang Kittel ya, yang versi keduanya. Versi pertamanya itu kan bukan versi pertama, maksudnya buku pertama tentang yang introduction ya, untuk solid state. Kalau di versi pertamanya itu hanya membahas metode klasik. Kalau metode kuantumnya dibahas rinci banget, dan itu matematikanya susah. Itu di buku Quantum Theory. Sedangkan di sini saya bahas yang sederhana dari buku pertama, saya bilang lebih sederhana. Jadi pada dasarnya elektron itu punya spin, ada spin up, spin down, spin up, spin down. Kemudian dalam satu material itu punya banyak elektron sehingga kemudian dalam material tertentu ada yang dia itu magnon spinnya dia dominan. Contohnya dominannya ke atas, dominannya ke bawah dan lain sebagainya. Kita mungkin kenal dulu waktu belajar zat padat ya. Ada material dengan jenis-jenis magnet, sifat magnetik yang berbeda-beda. Ada yang ferromagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini pada gambar A, kita lihat ini adalah material dengan arah spinnya itu sejajar semua. Sejajar semua ini material ferromagnetik ya. Kemudian ketika dia sejajar, maka ya udah dia sejajar saja. Tidak ada kemudian pergerakan spin dan lain sebagainya kecuali kita beri rangsangan. Nah, kemudian beri rangsangan ini maksudnya adalah perturbasi. Caranya banyak. Entah kita menggunakan cara menggunakan dipanaskan atau kita memberikan thermal di situ atau kita memberikan medan magnet eksternal. Nah, yang metode paling gampang itu menggunakan medan magnet eksternal. Ketika kita berikan medan magnet eksternal, maka spinnya ini juga kan akan berubah tergantung sama medan magnet yang arahnya kita arah medan magnet yang kita berikan. Contohnya di sini untuk yang gambar B itu satu spin aja. Satu spin dari material itu kita arahkan ke bawah. Maka kemudian material yang lain, maksud saya spin yang lain itu kemudian akan mengikuti, akan terpengaruh seperti itu. Bukan langsung yang dari atas langsung ke bawah, enggak. Dia akan terpengaruh secara perlahan. Sehingga kemudian apabila ada gelombang elektromagnetik, yang paling gampang misalnya gelombang elektromagnetik, ya gelombang elektromagnetik, yang medan magnetnya tertentu kita arahkan, kita kopelkan dengan spin. Yang spinnya mula-mula ke atas semua, itu juga akan bergerak mengikuti pengaruh dari medan magnet. Nah, gambarnya ini seperti yang ada di gambar C. Yang lebih jelas lagi di gambar D, kita lihat dari tampang bagian atasnya ya. Penampang atas, itu kita Bentar, lihat bahwa saya tanya bentar. Jadi gimana Pak? yang dimaksud medan magnet itu sebenarnya bukan medan magnet yang statis ya, tapi yang dinamis yang dalam bentuk ini kayak ESR itu kan radio wave gitu ya. Electromagnetic Iya, wave gitu kan. iya, Untuk seperti itu. generate magnonnya ya. Oke. Iya. Nah, kemudian contohnya di sini, kalau yang D, ini kan terlihat seperti gelombang. Ini bergantung sama zona rangsangannya tadi. Dia, kalau misalnya kita lihat, ini kan seperti ada satu puncak. Kemudian di sini bagian sini lembahnya gitu. Jadi kita lihat seperti dia gelombang sehingga kita bilangnya sebagai spin wave. Nah, spin wave kuantisasinya kita kuantisasi eksitasinya itu sebagai magnon. Nah, di sini ada saya bilang kuantisasi eksitasi maksud saya. Saya bilang eksitasi karena
kita tidak mengkuantisasi untuk yang ground state-nya, tidak. Tapi yang menjadi energi, energi magnonnya, dispersionnya itu nanti adalah kuantisasinya. Kuantisasi, maksud eksitasinya, balik-balik nih. Jadi yang menjadi energi magnonnya, ketika kita plot magnon dispersion namanya, itu adalah kuantisasinya. Eksitasinya, kuantisasinya lagi. Nah, Tapi maksudku magnon dalam posisi ground state itu kan mungkin kan? gimana? Magnon dalam posisi ground state, kalau sepengamatan saya, tercipta magnon atau spin wave itu kalau dia ada Harus perturbasi. Jadi ketika diekstasi ya. ground state dia enggak. Iya. Oh, Jadi ground state-nya enggak. Ground spin state-nya misal wave. ferromagnetik, maka dia ground state ferromagnetik saja. Tidak ground state magnon enggak. Jadi magnon itu eksitasi dari Oh, ferromagnetik tadi. Seperti itu. kalau kalau aku pernah lihat phase diagram itu ada charge density waves ya, CDW, tapi ada juga Hmm. spin density wave gitu. Kayak kupikir malah ground state-nya itu magnon gitu, enggak ya? Enggak. Setahu saya tidak. Jadi nggak ada ya ground apa phase diagram ground Ground state state-nya itu magnon. spin density wave gitu. Setahu saya Atau tidak, itu Pak. hal yang lain ya? Sepertinya hal yang lain juga kalau itu. Soalnya Eh, magnon tuh kayak fonon nggak sih? Dia tuh gimana, eksitasi Pak? kan, kayak quasi Gimana? partikel. Nggak, magnon tuh Iya, kayak iya. fonon kan, dia Hmm. eksitasi quasi partikel gitu. Iya, benar. Seperti fonon. Nanti aku harus tanya ini sekarang Gemini Sensei. Ya, oke, lanjut. Ya, baik. Jadi di sini, ini sebenarnya dari buku Kotan, saya translate aja ke Indonesia pakai Gemini Sensei. Jadi, misalkan kita meninjau sepasang spin untuk elektron terletak pada situs atom yang berbeda. Jadi kan ada atom A, lebih lihatnya enaknya kita lihat pada bagian atas. Ada situs I sama situs J. Nah, kemudian dari sini dia ada posisinya, khususnya dengan posisi RI sama RJ dan seterusnya. Nah, kemudian di sini, ini ada kalimatnya, nanti insya Allah saya share yang udah jadi ya, ini belum 100%. Jadi telah diketahui dan bla 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 bla, dan ini kita bisa tuliskan dalam mekanisme pertukaran Heisenberg, yaitu minus JIJ, SI, SJ. Ini mungkin saya kira udah familiar ya, ditanyakan. Di sini, JIJ-nya itu adalah interaksi pertukaran yang bisa kita gunakan dalam quantum mechanics, berkaitan sama integral Tomatindy, dan seterusnya. Nah, di sini kita langsung ke Hamiltonian. Nah, Hamiltonian ini untuk isi spin membentuk kristal, Hamiltonian itu yang pertama ada Heisenberg, dan bagian belakangnya itu ada interaksi. Nah, di sini muncul benolnya. Jadi ada medan magnetnya. Ada persamaan satu, yang kemudian medan magnet ini itu yang menyebabkan tadi itu terjadi spin wave. Jadi kalau misalnya tidak ada medan magnetnya, itu cuma ke atas saja. Kalau misalnya kita berikan medan magnet, kemudian kan baru ada spin wave-nya, sehingga kita berikan di sini suku interaksi untuk yang medan magnetnya. Ini persamaan satu. Sebentar ya. Ah, ini masih ada persamaan satu. Persamaan satu itu medan magnet kan tadi dibilang medan magnet yang dinamik, berarti B-nya itu kan B0 E pangkat I omega T gitu nggak sih? Hmm, Atau kalau ini konteksnya statis ini. sebentar. Saya pikir dulu. Dinamik. Hmm, kalau dipikir sepertinya dia nggak dinamik deh. Untuk mau generate dia itu untuk mau generate ini magnonnya. Kalau mengenerate magnet, sepertinya salah. Dia nggak harus dinamik kalau untuk yang ini. Jadi kalau misalnya kita di Hmm. sini kita lihat cuma ada binol aja. Jadi cuma nggak ada ini nggak ada suku itunya eksponensial bla bla bla. Iya, Oke, jadi nanti dia kita stabil. lihat lah, nanti lihat Iya, frekuensi magnonnya apa ya. iya. Oke, terus. Oke. Lanjut. Nah, jadi di sini tadi kan itu yang suku Zeeman ya. Kita kenal suku bahasa Inggris suku Zeeman. Langsung aja saya ke sini. Jadi sebelumnya kita di sini kan ada SI.SJ. Nah, kita memperkenalkan di sini ada operator tertentu yang kalau misalnya kita ingat kita ada namanya eh, Matris Pauli sigma X, sigma Y, sigma Z. Nah, di sini ada SIX, SIY, SIZ. Yang I-nya itu adalah situsnya. Jadi ada SI, ada SJ, dan lain sebagainya. Jadi SX sama SY itu berkaitan sama Haber per 2, terus sigma X. Kalau yang SX, kemudian Haber per 2 sigma Y itu untuk yang SY. SZ-nya juga gitu. Nah, di sini ada komutatornya. Nah, sini kita lihat dari persamaan 2, kemudian dari persamaan 3, ini cuma untuk secara matematis saja. Ini masih ada tulisan 182 itu dihapus. Nah, yang sering kita lakukan di sini itu ada S minus sama S plus. Jadi untuk menyatakan nanti di persamaannya ya, persamaannya lebih sering S plus sama S minus dinyatakan dalam persamaan 3 ini. 183-nya hapus saja. Nah, kemudian ini komutatornya segala macam ada dari persamaan 2 sampai 4. Nah, di sini muncul ada namanya transformasi Holstein-Primakov.
Nah, transformasi Holstein-Primakov tadi itu konsepnya adalah seperti ini. Bisa dilihat dari persamaan 5, yaitu ada Si plus sama Si minus dinyatakan dalam kuantisasi kedua. Ada AI plus, kemudian ada AI, ada anihilasi dan kreasi, kreasi dan anihilasi untuk situs I misalnya. Nah, itu tujuannya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita tetap menggunakan I sama Sj, itu bisa-bisa saja, tapi lebih susah. Karena kalau misalnya kita lihat tadi dari komutatornya itu, dia ribet ya. Maksudnya kalau misalnya kita lihat komutator di sini ada komutator dari Si plus sama Si minus, nanti dia jadi Siz. Si minus sama Siz, dia jadi Si minus, dan seterusnya. Jadi itu susah. Kemudian Holstein-Primakov memberikan transformasi. Kalau mau tahu detailnya tentang transformasi ini, bisa dibuka di paper Holstein-Primakov tentang transformasi mereka. Jadi dari persamaan lima ini itu namanya transformasi Holstein-Primakov. Nah, dari sini kemudian digunakan untuk mendefinisikan ulang Hamiltonian yang tadi kita bangun di awal, yaitu Hamiltonian Heisenberg ditambah sama Zeeman interaction term. Kemudian dari sini, Setelah sederhananya itu Austen-Primakov itu memungkinkan kita untuk mendiagonalisasi Hamiltonian itu gitu ya. iya benar. Jadi mungkin pada kanal ini Bergoligow-Digens Hamiltonian yang BDG itu Mm. Bergoligow-Digens. Jadi kita bisa memungkinkan untuk memasukkan menjadikan Hamiltonian ini dalam bentuk BDG tadi. Kalau yang SI ini, Mm. saya kira sulit ya kalau kita melakukan diagonalisasi bla bla bla. Jadi akhirnya kita pakai kuantisasi kedua agar lebih mudah. Nah, terus sedikit informasi Ya. juga, kita ada biasanya orang yang kerja di bidang many-body teori ya, many-body itu mereka akan bukan menginterasikan. Jadi contohnya ada fase fase magnetik yang dikaitkan sama fase superconductivity, fase ke superkonduktor sama fase antiferromagnetik. Contohnya pada kupret kan. Jadi ada fase antiferromagnetik sama fase superkonduktor. Nah, dari situ itu kan mereka membangun nambu spinor, nambu space ya. Jadi ada nambu space itu hanya bisa dilakukan apabila suku magnetiknya dinyatakan dalam Fermionic kuantitas operator ya. justru bosonik kan. Fermionic operator. Oh, bosonic. Bosonik ya. Oh, oke. Justru jadi bosonik, jadi kan jadi asal AI Dagger sama AI gitu bla bla bla. Iya, Nah iya, itu iya. mereka bisa pakai itu. Nah itu asal mulanya dari mana? Asalnya dari Holstein Primakov ini untuk mendapatkan itu tadi. Gitu. Iya, Jadi tidak serta-merta kalau misalnya di paper kita mungkin lihat cuma VM AI Dagger AI gitu. Tapi VM-nya itu apa? VM-nya itu dari sini sebenarnya. Sukunya, tapi disembunyikan ya. Biasanya orang-orang hanya langsung masukin angka gitu. Nah oke. kemudian Sebentar. langsung aja Jadi jadi Holstein-Primakov ini adalah transformasi dari spin operator menjadi bosonic operator gitu ya. iya jadi bosannya operator. Mm-mm. Dulu Iya. waktu itu Adiva ada nggak di sini Adiva? Oh, ada. Adiva juga pernah dulu apa transformasi spin operator menjadi fermionic operator. Namanya apa? Adiva ingat nggak? Kamu dulu Jadi presentasi fermionic. itu waktu Majorana. Wah, saya baru tahu. Adiva. Apa Adiva namanya? Ingat nggak? Sebentar Pak, Lupa. Warner. Sebentar Pak, saya agak lupa namanya. Jordan Wigner transformation. Oh, Iya, Jordan Wigner. Ah ya, Jordan Wigner. Nah, itu sekarang kita mengenal yang lain, representasi yang lain jadi spin jadi jadi boson. Tapi alasnya kenapa kok tiba-tiba kepikiran oh saya mau ngubahnya jadi boson gitu. Kan kita lihat tuh spin operator gitu kan. iya. Alasannya apa gitu. Mungkin mungkin ada kepikir mungkin Ah, orang nebak dulu kayak mau magnon tuh boson gitu ya. Baru oke kita ubah jadi bosonic operator atau gimana? mungkin ngelihatnya sama kayak gini. Kalau misalnya kita lakukan kuantisasi, mungkin berkaca sama yang udah ada sebelumnya. Bisa jadi kan. Kalau misalnya dia berkaca dengan foton gitu ya. Jadi kan jadi bosonik nanti. Jadi berkaitan kan sama-sama kuasi partikel. Jadi ya gitu. Foton dan foton. Oh, Jadi iya kemudian nanti mungkin jadi gitu bosonik. ya. Iya. Jadi Kalau misalnya kita eksitasi dari kaitkan sama yang spin itu kayak seolah-olah seperti foton ya udah kita bosonisasi atau ya istilah bukan bosonisasi tapi kita convert ya jadi bosonik gitu. iya, seperti itu. Karena kan juga kalau misalnya kita lihat Mm-mm. ini kan spin wave. Jadi kalau foton kan dia kaitannya sama electromagnetic wave. Jadi Ya, ya. sama-sama wave. Kemudian jadi bosonik. Nah, bisa jadi ya. Dari Udah pengalaman juga dibuat kayak dengan misalkan plasmon itu kan juga
boson sebenarnya, plasmon, Iya, magnon ini ya. Oke, iya, terus makna juga. silakan. Nah, baik, selanjutnya. Tadi ada suku akar akarnya dalam kurung ini pangkat setengah satu kurang AI Dagger AI 2 per 2S. Itu kemudian eh, dideretkan. Jadi kita ada deret seperti ini. Satu dikurang AI Dagger per 2S bla bla bla. Nah, yang diambil ini suku bagian depannya saja. Nah, kemudian pada temperatur di bawah TC, jadi pada saat dia masih spinnya tertata, pada spin ini saya lakukan ini untuk yang ferromagnetik aja ya. Kalau yang anti ferromagnetik nanti saya mungkin akan kasih di belakang kalau ini ya, maksudnya. Tapi bukan penurunannya, hanya sekilas saja. Jadi kalau untuk ferromagnetik seperti ini, jadi cukup sederhana. Jadi tadi yang SI Dagger, SI plus sama SI minus yang mula-mula dari Holstein Primakov itu, kemudian setelah si Pak Holsteinnya juga melakukan ekspansi, akhirnya kita dapat persamaan 6. Kemudian dari persamaan yang tadi Hamiltonian akhirnya jadi Oh, persamaan 7. bentar. Coba, Seperti itu. coba ke atas Gimana, Pak? dulu tadi. Waktu Oh ekspansi ya, itu sorry, sorry, sorry. Hmm. Jadi kita asumsinya ambil apa? hanya suku per bulan. Hmm. Berarti kan Gimana? asumsi dari ekspansimu ini adalah S itu jauh lebih besar daripada A dagger A gitu kan? Iya, jadi expectation ya. Jadi itunya Adagger A. Expectation value dari Adagger A jauh lebih kecil daripada S-nya. Seperti itu. Itu artinya adalah SZ itu dekat dengan S ya. Nilai Iya, magnitud dari SZ itu dekat dari S. iya benar sekali. Jadi Berarti ini berarti berarti artinya istimewa. komponen X dan Y-nya kecil gitu ya. Iya, Yang benar. bikin dia Jadi kita muter-muter itu. asumsikan, jadi kita asumsikan mula-mulanya sebelum ada rangsangan dia itu hanya arah Z saja. Setelah kemudian ada perturbasi, kemudian dia berputarnya nggak langsung ke X, nggak langsung ke Y, tapi hanya sekitar di Z aja. Hmm. Nah, kemudian akhirnya ya kita bisa pakai ekspansi ini seperti itu. Nah, kemudian juga Hmm. sebenarnya kita bisa langsung aja tadi kalau anti ferromagnetik contohnya atau ferri itu kan ada salah satu yang ke bawah. Nah, kita nggak bisa langsung melakukan transformasi Holstein Primakov seperti ini, tapi kita lakukan ini rotasi lokal ya. Jadi yang arah bawah itu kita rotasikan dulu, kita lakukan rotasi sehingga baru kemudian kita bisa lakukan Holstein Primakov. Kalau nggak kita rotasi nanti dia kalau misalnya kita lihat di sini nanti kayak ini satunya ke atas dan satunya ke bawah, jadi dia akan bakal numpuk. Nanti mungkin bisa kelihatan di bawah ya. Nanti saya jelasin di bawah lagi. Hmm. Nah, jadi dari persamaan 7 aja langsung. Jadi persamaan 7 tadi itu dari persamaan Heisenberg serta Simon-Term, ada bagian belakangnya. Itu setelah ditransformasi, setelah kita lakukan eh, penyesuaian, jadi tadi ada SIX, SIY, SIZ seperti ini. Kemudian jadi SI plus, SI minus. Nah, ketika kita lakukan transformasi, kita substitusikan tadi semua hasil transformasinya, hasilnya adalah persamaan 8. Nah, kemudian dari persamaan 8 inilah nanti akan muncul sesuatu yang menarik. Sesuatu menarik ini, akhirnya kita lihat kan bahwasanya di sini sudah dalam bentuk kuantisasi kedua dari persamaan 8. Kemudian ketika kita masuk persamaan 9 ini adalah transformasi Fourier biasa. Kita transformasi ke dalam ke momentum space. Jadi tujuannya Ya, seperti ini sama seperti kita band dispersion. Gimana? bentar. Tadi ke dari 7 apa sama atasnya ke 8 coba bisa pelan-pelan nggak kita? Oh, Oh terlalu iya, oke, besar sorry. gapnya ya. Gimana Iya, caranya jadi biar ini gede? persamaan 7 sama persamaan 8 ini garisnya Oke. terlalu besar. Jadi persamaan 7 ini, kemudian persamaan 8 itu kan sebenarnya bagian belakangnya sama kok. Jadi G mu B B0, kemudian SIZ-nya. SIZ-nya kan hanya berisi ini, hanya berisi S dikurang AI dagger AI. Nah, Iya. kemudian suku-suku yang lain, yang bagian belakang kita sisakan G mu B B0, kemudian AI dagger AI gitu. A dagger AI. Hmm. Itu terus kemudian bagian I depannya, see. SI plus, SI minus, SZ, SJZ, dan sebagainya kita transformasi juga menggunakan Holstein Primakov. Sehingga singkat cerita, kita menuju ke persamaan 8 seperti ini. Nah, jadi Ya, ada, inti krusialnya adalah S-nya itu bukan operator kan gitu kan, cuman angka gitu ya. iya benar. Nah, ini tadi yang saya jadi S-nya. S-nya ini Jadi, bukan operator. mm-mm. Ya benar. Jadi Jadi S-nya yang bukan operator. operator cuman yang A. Iya, Oke. jadi yang operator hanya A saja. Sedangkan yang tadi S plus, S minus, SX, SY, SZ itu sudah tidak ada di sini. Jadi kita sudah Tapi itu berhasil itu ada menyatakan aproksimasi itu dari 7 ke 8 nggak ada aproksimasi atau ada ya? dari Hmm. 7 ke 8 ini hmm, Soalnya kayaknya tandanya saya berubah tidak. dari sama dengan jadi aproksimasi. Seperti ini karena Gemininya deh. Atau mungkin Coba mungkin saya cek. kita tetap pakai tadi ya aproksimasi yang S dekat dengan Ah, SZ itu iya, ya. iya, iya. Mungkin itu aja ya Ya, ya, aproksimasi itu atau ada ya, lagi. itu bisa jadi, bisa jadi. Benar-benar. Jadi kita Iya. pakai aproksimasi sebelumnya, saya jelaskan ulang. Jadi aproksimasi yang Yang ini itu. hasil akar ya, Mm-mm.
Kalau kita pakai penuh dalam bentuk akar ya tidak berubah tandanya jadi ini. Tapi karena kita pakai hasil ekspansi ini, jadi akhirnya kita pakai aproksimasi tadi. Kita sudah diaplikasikan menjadi persamaan 8. Oke, ya terima kasih Pak, saya garis ini. Nah, baik. Jadi tujuannya kita kan tadi membangun makna dispersion. Nah, makna dispersion ini mirip seperti band dispersion. Jadi kan dinyatakan dalam momentum space. Jadi di sini juga kita menuju ke persamaan 9, yaitu transformasi Fourier-nya. Transformasi Fourier dari eh, real space ke momentum space. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini seperti biasa, mungkin teman-teman udah pada familiar. Nah, akhirnya kita mendapatkan persamaan 11. Ini singkat cerita persamaan 11. Nah, kemudian isinya itu adalah seperti ini. Jadi ada N0, N itu adalah ground state-nya tadi. Sedangkan EK-nya ini adalah si energi dari magnonnya. Jadi ground state-nya ini kalau dalam kasus ini adalah ground state dari ferromagnetic. Ketika semua spin-nya itu benar-benar satu arah ke atas semua atau misalnya ke bawah semua searah. Kita tadi gambarnya sebagai searah sama sumbu Z ya. Ketika dia belum diberikan perturbasi dari luar, arahnya dia hanya arah Z saja, maka dia hanya ke atas, kita anggap seperti itu. Kemudian apabila kita berikan gangguan tadi, akhirnya terjadi spin wave, ada gelombang spin. Nah, setelah kita kuantisasi, spin wave-nya yang merupakan eksitasi, kita dapat persamaan 13 ini yang merupakan energi magnon. Nah, energi magnon ini kemudian diplot dan akhirnya tercipta magnon dispersion. Ini saya punya contoh dari hitungan saya, itu menggunakan material CRSISE3. Ini material van der Waals nih. Van der Waals material, tapi saya ambil satu monolayer aja. Jadi monolayer. Kalau van der Waals-nya kan dia sama monolayer bagian atas, jadi kan dia ada apa namanya? Dia layered ya, berlapis. Jadi ada bagian bawah sampai bagian atas, bagian atasnya lagi, dan seterusnya. Jadi dia kalau misalnya kita lihat nanti, mungkin kalau misalnya tertarik bisa lihat dari materialnya, dia ada ikatan van der Waals. Jadi dia tidak benar-benar monolayer, enggak, tapi dia seperti semi monolayer. Gimana bilangnya? Ya gitu lah, dia ada ikatan van der Waals-nya. Kemudian kita lihat di sini cari CC3, dia punya energi magnon seperti ini. Jadi ini adalah band dispersion-nya. Kalau misalnya ini sebenarnya artinya tidak seperti kayak magnon dispersion, bukan, sorry, tidak seperti band dispersion. Kalau di band dispersion itu, oh bentar, waduh, halo, cek, Halo, halo. tes, Kamu kamu frozen frozen. videonya tapi yang di share ini kayaknya nggak tahu frozen juga atau enggak ya? Suaramu sih masih ada. Sayangnya, ya, ini yang di laptop saya internetnya mati gara-gara HP saya terlalu panas. Bentar, bentar. Itu tadi ya Oke, jadi pertanyaan. sepertinya juga udah terakhir ini yang di, waduh, mati ya. Bentar, Mas. Mungkin saya izin coba live dulu. Saya Hmm. masuk lagi juga. Sorry, sorry, sorry. Halo, halo, halo. Feedback, feedback. Halo, feedback. Udah. Kok ada double ya suaranya? Kenapa ya? Kamu ada audio lain nggak? Nggak pakai ya? Cek, cek, cek. Iya, nggak jelas suara dari ininya, dari laptopmu. Halo, halo. Ih, nggak dengeran suaranya. Halo, halo. HP-nya panas tapi ya.
Wah, Udah. Itu kira-kira masih banyak yang nggak mau dipresentasikan? ini kan sih sebenarnya lagi. Ini tinggal couplingnya. Oh, tinggal J-nya tadi. Atau kamu kirimkan ke aku deh filenya. Nanti aku share. Kamu tinggal ngomong aja. Halo, Solihin. Gak kental kayaknya Pak. Masalihin. Oh, ya bentar. Halo. Filenya apa bisa dikirimkan ke aku, jadi kamu tinggal audio aja. Kalau nggak bisa. Tapi ini suaramu juga nggak jelas yang ini dari laptop ini. Suaramu bagus nggak, Solihin? Cek. Oh, Nah, oke, oke, udah. Halaman berapa sekarang ya? Kadang kayak internetnya sih agak susah di sana. Oh, udah selesai nih. Coba kamu pakai audio yang yang satu lagi. yang keren, Putus-putus suaranya. Halo? Ya, oke. Ini saya Oke, pakai oke, oke. HP sih udah. Oke. Udah jelas. Sudah jelas suara saya? Iya, udah. Halo, terus gimana? Halo, Solihin. Tes, tes. Nah, iya, oke. Tes. Masuk, Pak. Jelas. Oke. Ya, sekarang suara saya jelas juga, Pak. Sorry. Iya. Oh, iya, oke, baik. Jadi tadi itu yang mau saya ini dari gambar itu, jadi dia nggak seperti ini ya. Kalau kita tahu plot band structure, band structure dari band structure itu udah banyak yang dieksplor. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Magnon dispersion itu, dia tidak sekaya seperti band structure yang kita bisa eksplor macam-macam. Kalau di sini kebanyakan dari material ya udah dia cuma gini aja, plotnya. Jadi terbuka di gamma, kemudian dia tertutup di K, hampir semua material seperti itu. Jadi masih belum ada sesuatu yang kita nemukan kebaruan di sini. Nah, Hmm. kemudian yang Mau menjadi nanya, gimana? Ya, Gimana? mana? itu dua dimensi ya. Dia ada bentuk ininya nggak? Oh, hilang slide-nya. Dia apakah ada bentuk geometri dua dimensinya kayak struktur periodik kristalnya seperti apa gitu? Nggak ada ya?
Ada tapi saya nggak gambarin ya. Maksudnya struktur kristalnya misal arah spinnya ke atas bawah bla 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 gitu Mas. Maksudnya atau Kayak gimana? misalnya kalau di electronic band structure gitu, grafin gitu, kan Iya. orbitalnya tuh ada misalnya simetri gitu, Oh, atau kalau setahu bentuknya saya, honeycomb gitu. oh iya iya. Kalau setahu saya nggak ada kalau untuk yang ini non Spin tuh dispersion. nggak ada kayak gitu ya. Spin Nggak ada. Ya, setahu saya kalau di Magnon ini saya masih belum belum pernah nemu kalau di standar textbook ya. Maksudnya di standar textbook masih belum ada. Tapi entah kalau di ini maksudnya di penelitian-penelitian mutakhir ya saya kurang tahu. Tapi kalau di standar textbook nggak ada seperti itu. Iya. Pertanyaan mungkin gini, CRSISE 3 ini sistemnya layer Iya. atau bukan? Iya, dia layered, tapi saya ambil hanya monolayer saja dari ini materialnya. Berarti Untuk monolayer dia ya. ya Kemudian, monolayernya. berarti kan yang kamu lihat itu kayak spinnya chromium kan ya? Iya, dari chromiumnya spinnya. Dalam satu unit sel itu ada berapa chromium? Satu ya? Ada dua, ada dua chromiumnya. Ada dua Jadi, chromium. ya, Oh, jadi CR2 Hmm, Si2 Si6 gitu. jadi alignmentnya sama, Iya, kurang lebih. sama-sama Ferromagnet ini. gini. Iya, karena dua-duanya ferromagnet. Satu arahnya sama sehingga jadi ferromagnetik. Oke. Ya, Terus seperti itu. waktu Dan untuk dapatin ini tadi, kamu set EN0-nya 0 atau berapa? kalau Nol. ininya iya, dia sudah di ini, sudah dikurang sama itunya, sudah dikurang sama ground state-nya. Seperti itu. Jadi Oh, berarti di sini EN0-nya anggapannya cuma ground state-nya maknanya ini saja. 0 gitu ya. Iya, sudah dinolkan. Jadi di sini cuma maknanya saja, makna dispersion. Gitu, untuk yang di Hmm. gambar dua ini. Gitu. Jadi cuma game UBB 0 bla bla blanya itu. Dan ini sebenarnya dari software ya, kalau kita cara ngitungnya. Bukan dari materi, bukan ini secara analitik langsung, tapi dari software. Kalau misalnya yang Misal tertarik mungkin bisa. misal parameter kayak gini berapa? S-nya itu berapa S-nya? S-nya tergantung sama ini ya. Kalau di ini Chromium kan jadi 5/2 ya. 5/2 atau 3/2? Saya lupa. Ya, saya 5/2 gitu. Tuh. Jadi 5 parameternya per gitu. 2 itu berarti kamu ambil 3/2. ambil gimana? Ambil bandnya gimana sih? Kalau kalau misalkan gallium arsenide itu aku pernah tuh lihat ya. Ada light electron, ada heavy electron, ada heavy hole apa segala macam. Terus dia ada spin-spinnya ini. Setiap ini Iya. orbitalnya berapa gitu. Chromium juga gitu. Kamu jadi ambil elektron di mana gitu, yang spinnya berapa gitu. Terus itu mengikuti spinnya magnon Iya. atau gimana? Iya, iya, menghitung arah spinnya. Jadi kalau di Chromium itu saya ingat saya ada lima atau tiga, saya lupa. Lima atau tiga ini kan apa elektron. Jadi dia CR. Jadi kayak ada. Jadi kalau ditotalkan dia bla bla up down up down up down up down. Nah, sedangkan yang up ini jadi sisa tiga gitu Kak. Hanya tiga elektron saja. Jadi untuk satu atom chromium gitu. Ini maksudnya di chromiumnya itu kan di orbital kan ya. Iya, iya di orbital Terus dia punya 5D. Oh valensi iya 5D. berapa? Sorry. Jadi dia 5/2 gimana? Jadi di dalam di orbitalnya Oh, hanya ada 5 elektron. Jadi 5D. Ya, sehingga saya 5D. Jadi dia 5/2 gitu. Karena kita set S-nya adalah 5/2. Kalau MN yang 3/2. oh, Mangan, mangan 3/2. oke. Mangan 3D, seperti itu. ini ada Nah, berapa band ya yang di gambar ini? ini di gambar ini sebenarnya sejujurnya banyak, tapi mereka berimpit. Ada ada banyak band, tapi dia langsung berimpit ya. Berimpit dan kita yang Itu kelihatan ini cuma ada dua atau tiga gitu. 6 nggak sih itu kayaknya? Malah enam malah banyak. Oke. Ya bisa jadi. Jadi sebenarnya berimpit. Kalau Bisa misalnya nggak yang benar-benar. kita hitung dari misalnya kan tadi katanya ada spinnya kan dari CR-nya, terus dalam satu unit sel ada 2 CR gitu. Ya, berarti kayak grafin fonon kan. Kayak ada magnon yang ke sumbu X, Y, Z gitu kan. Ya, satu, dua, Atau gimana? tiga, 6 berarti, Kalau bener ya, 6 ya. kalau ini, kalau kita rinci seperti itu nggak bisa sih, Mam. Kalau dari ini. Kan tinggal dihitung degree of freedom-nya ada berapa gitu, nggak gitu. Mungkin secara analitik untuk model yang sederhana bisa. Tapi kalau untuk yang material yang rumit seperti CRSC3 ini sepertinya agak sulit. Kita ngeplotnya aja nggak nggak ini, maksudnya nggak benar-benar pakai model yang standar gitu. Jadi agak sulit kalau misalnya kita mau lakukan seperti tadi di sini.
Nah, Ya, Mungkin untuk nanti kamu cek dulu ngeplot berapa. ini kan pasti diagonalisasi gitu kan, diagonalisasi matriks itu bukan? ya diagonalisasi matriks dan seterusnya, tapi dia Uku. seperti ini. Hmm. eh Iya, dia kalau misalnya ini dari suku Hamilton tadi kan Hamilton sederhana ya. Kita cuma ada suku yang isotropik. Tapi kalau yang Hmm. untuk cari CC3 ini sudah ada anisotropik sama DMI sama dia Zalutsinska-Moria ini. Zalutsinski-Moria interaction. Kemudian dari situ lagi juga ditambah sama single ion anisotropi. Dan itu kalau misalnya penyelesaiannya ya benar dari diagonalisasi matriks, tapi di balik layar dia sebenarnya nggak langsung diagonalisasi, dia melewati proses yang panjang. Kalau dari ini kan dari software ya, jadi TB2J itu Hmm. dia Ukuran menggunakan matriksnya build berapa function. kali berapa tuh? Ukuran matriksnya coba mungkin saya bisa share paper. Lupa nggak share screen. Jadi bentar. TB2J, TB2J. Atau mungkin ini kan susah ya. Ini susah. Iya, Kalau sulit. yang lebih Kalau gampang, model yang gampang yang apa? Satu dimensi gitu ada nggak modelnya? Kamu pernah kayak nunjukin itu? Yang hasilnya sinus Magnum atau cosinus dispersion itu? untuk satu dimensi ada yang model Ya. sederhana, Hmm. ada model sederhana, tapi sangat sederhana. Jadi cuma satu garis aja Hmm. di ininya. Coba Berarti itu saya. apa? Satu elektron ya, satu satu spin ya Iya, mungkin. ya, cuma hanya satu saja, Pak. Jadi dia nggak kayak model yang real seperti ini. Ya, oh ini. Jadi ada skema. Saya coba kirimkan. Oh kamu ngirim? Iya, saya kirim. Masih loading di. Ah, Ntar saya stop lupa. share dulu. Nggak ada internetnya ternyata. Bentar, Pak. Saya coba kirimkan dulu. Ah, Yang aku penasaran tuh tadi kayak ada kayak di Rakunsa gitu kan. ada di Iya, iya, akun. iya. Itu tuh karena dia geometrinya honeycomb gitu atau Oh iya, dia geometri honeycomb kalau untuk seri CC3. hmm. Ya ini kayak feelingku sih 6 sih ini. Kamu nanti coba cek deh Coba berapa. cek ya. Oke, oke. Saya barusan kirim satu gambar yang spin wave dispersion. Itu berkaitan Mm-mm. sama persamaan tadi langsung. Nah, itu ya udah itu untuk K-nya itu secara spesifik cuma KX00. Jadi hanya arah sumbu S saja untuk K-nya ya. Jadi KX00 untuk Y-nya enggak, Z-nya enggak. Jadi ya cuma itu aja. Gambarnya sederhana kalau misalnya dilihat cuma satu ini. Nah, terus ini kalau untuk yang plot grafik itu yang tadi CRSCC3 itu tahapannya nggak langsung dari Hamiltonan terus di diagonalisasi, nggak, dia ngelewatin panjang banget, ada persamaan LKAG namanya. Liechtenstein K-nya lupa, A-nya lupa, G-nya apa. Jadi nama orang sangat panjang ya. Jadi dari gambar ini bisa dilihat bahwasannya yang ini belum di shift ke nol ya. Jadi dia masih ada itunya yang GMU BB0. Jadi kalau misalnya dilihat di persamaan tadi itu kan ada GMU BB0 di ground state-nya. Nah, kalau misalnya dilihat dari yang data saya, itu pas di kakinya itu di angka 0, karena sudah di shift ke bawah ya. Kemudian dia dia jadi kayak gini, yang itu yang berlawan zone boundary-nya, itu kalau misalnya dilihat dari grafik saya, contohnya yang lebih enaknya kalau misalnya kita titik K gitu di grafik yang sebelumnya yang saya berikan, itu Hmm. kan di grafik titik K, kemudian kembali lagi ke gamma. Jadi hanya seperti itu saja. Kalau misalnya kita lihat dari gamma MK, ya udah dia gitu aja. Jadi nggak ada yang lain-lain. Jadi Ini kalau Manuel dispersion, dispersinya apa ini? JK-nya apa? JK. Kan tergantung JK kan. iya tergantung JK. Nah, K-nya itu adalah KX00. Jadi di gambar, Ya. saya nggak masukin Bentuk ininya. JK-nya apa? K-nya itu Mungkin sin atau cos gitu ya. Atau apa sih ini? dia Fungsi apa cos ini? ya. Cos. Kalau Ini misalnya fungsi cos. contohnya, iya Oke. fungsi cos. Cos Jadi kalau KX kalau gitu. contohnya misalnya struktur yang BCC gitu ya. BCC itu nanti dia cos-cosnya itu. Sehingga saya cos setengah KSA, kemudian cos setengah KYA, cos setengah KS, KZA gitu kan. Kalau untuk yang Hmm. struktur BCC, jadi cos semua. 8J, iya 8J, 8J cos setengah KSA, cos setengah KYA, cos setengah KZA. Seperti itu. Dia cosinus. Hmm. Oke, Nah, misalkan kalau kita ambil sistem yang gampang, simpel kubik misalkan ya. iya, Itu kan Fourier transformnya gampang kan ya. iya, Jadi cuman cos gitu ya kali ya. Cos KX A gitu iya, ya. cuma Cos K kosannya. ditambah cos KY A tambah cos KZ A gitu ya. Jadi ini Iya, cos gitu ya. hanya itu aja. Iya, cos. Hmm. Cosinus. Oke, oke. Hmm. Nah,
Itu magnon dispersion yang ini kalau hanya magnonnya saja. Nah, kalau untuk di penelitian berbagai yang sekarang sekiranya udah mutakhir itu dia nggak cuma belajar tentang magnon, jadi dia mempelajari tentang magnon yang kemudian dikoplingkan sama hal lain. Jadi dikenal sama kopling magnon dengan tertentu, entah itu kopling magnon dengan foton, bisa jadi juga kopling magnon dengan fonon, dan lain sebagainya. Bisa juga magnon sama foton juga. Nah, sebenarnya yang mau saya presentasikan lebih lanjut adalah kopling magnon sama foton. Tapi sebelum itu, sorry Pak, ini sampai jam berapa ya Pak? Ini sampai jam 12 ya udah ya. Oh, Sebenarnya jam biasanya sampai 12. jam 1 sih. Oh, Tapi oke. terserah, Kalau boleh. 30 kalau mau menit lagi sampai lah jam nggak berapa, apa-apa. saya lanjutin sama yang kopling. Ya boleh, boleh. Oke, oke. Saya lanjutkan sama yang kopling. Ini Jadi nih ya, di file ya. kopling, ya, ini alhamdulillah saya udah bisa masuk Zoom dari laptop juga. Mungkin saya bisa share Oh ya udah. dari sini. Jadi saya coba share ya. Saya coba share. Itu mana tadi, ini dia. Oke, jadi kalau kita bicara tentang kopling, tadi kan hanya magnonnya saja. Kita mau bicara tentang kopling magnon sama foton. Ini saya bahasakan dengan bahasa yang insya Allah gampang sih. Jadi nggak rumit. Jadi mula-mulanya idenya itu pada zaman dulu berbicara tadi sedikit tentang sejarah. Kopling magnon sama foton itu baru ya. Jadi kayak penelitian entah kenapa kok masih baru banget. Seingat saya 2012 ada paper PRL yang pengarangnya itu namanya Soikal sama Fatih. Itu bicara tentang coupling antara magnon nanomagnetik ya. Dia nyebutnya waktu itu hanya nanomagnetik di dalam cavity. Nah, kemudian orang-orang menyebutnya selanjutnya sebagai coupling magnon foton dan dikenal sekarang sebagai magnon polariton. Itu baru 2012, entah gimana kok 2012. Itu pun secara teori, jadi belum secara eksperimen. Nah, secara eksperimennya seingat saya tahun 2013 itu oleh Goebel. Goebel itu dari ini ya, dari Munich kalau nggak salah dia. Ada institusi penelitian gitu di Jerman, saya lupa namanya apa. Jadi Goebel itu melakukan pengamatan pengamatan secara eksperimen dan akhirnya nemu bahwasanya oh iya di sini ada kopling antara magnon sama foton. Nah itu nemunya itu dilihat menggunakan alat disebut sebagai VNA. VNA itu seingat saya vector network analyzer. Jadi kita melihat kita memberikan contohnya ada gambarnya nggak di sini? Anggap aja gambar ini deh. Jadi di gambar ini yang kelihatan seperti ada bola-bola, kita memberikan foton, kita memberikan foton masuk dari sebelah kiri contohnya, kemudian dia keluar ke sebelah kanan. Nah, kita lihat apakah transmisi dari sebelah kanan itu sama dengan dari di sebelah kiri. Harusnya kan kalau misalnya kita logika, dia tidak ada kopling sama sekali di dalam, dia harus langsung masuk aja. Ataupun mungkin terabsorpsi. Kalau misalnya terabsorpsi saja, dia hanya terabsorpsi, tidak ada kemudian ada fitur-fitur yang unik. Tidak ada seperti itu. Nah, ternyata menurut Hubble, menurut yang saya kalau tadi, secara teoritik itu ada sesuatu yang menarik di sini. Nah, kemudian Hubble dia mengamati. Ternyata memang benar ada coupling antara magnon sama foton. Dan kemudian si Hubble tadi itu menjadi pionir di dunia namanya cavity magnonics. Jadi cavity magnonics itu yang salah satu orang terkenalnya adalah Hubble, yang tadi saya bilang ya. Jadi Hubble itu kemudian melakukan berbagai penelitian dan salah satu penelitiannya ini dari muridnya Hubble sih, namanya Bai sama Harder, itu melakukan penelitian untuk model kuantum. Jadi Hubble itu menggunakan model yang digunakan adalah model semi klasik menggunakan Landau Lissig Gilbert sama menggunakan persamaan Maxwell dan itu jujur lebih sulit daripada menggunakan metode kuantum. Ini yang saya bahas di sini menggunakan metode kuantum ya. Jadi langsung aja ke persamaan 241. Kalau misalnya teman-teman lihat, di sini ada Hamiltonian, coupling antara magnon sama foton. CMP itu bukan condensed matter physics, tapi coupling magnon foton. Jadi coupling magnon foton di sini suku pertama itu adalah habar omega A dagger A. Jadi omega C-nya ini adalah omega cavity. Kemudian A dagger A itu untuk yang foton yang sudah di dalamnya. Kemudian B dagger B itu adalah magnonnya. Sedangkan omega R itu adalah omega resonance. Jadi kalau misalnya tahu ada ferromagnetic resonance, itu di sini adalah omega R, bukan omega biasa saja, enggak. Tapi omega R. Nah, ini itu omega R-nya ada persamaan lain, disebut sebagai persamaan Kittel. Jadi Kittel yang dulu bikin buku Solid State, itu ada papernya menjelaskan mengenai bagaimana omega R untuk kasus ferromagnetik, misalnya bendanya itu adalah thin film, kemudian bendanya itu adalah bulat dan sebagainya, itu dari paper Kittel. Sehingga kita mengenalnya di cavity magnetic ini sebagai rumus Kittel. Jadi rumus Kittel itu beda-beda, tergantung bentuk dari materialnya. Kemudian di sini Kalau ada yang Haber. kalau yang tadi dispersi magnon itu bukannya itu omega R ya?
Kalau Gimana tergantung Pak? material itu. Tadi kan Kalau untuk yang tadi kan ini maknanya enggak, dia bukan omega R, tapi nanti ada omega M lagi namanya. omega M. Oh, oke. Iya, nanti ada omega M. Jadi rumusnya itu di sini dia nulis ini rumusnya, rumus kita itu. Mungkin saya bisa share yang lain juga. Saya izin stop share, kemudian share ulang lagi. Share ini. Contohnya saya masuk ke sini. Nah, ini rumus omeganya itu ada di mana? Omega. Coba saya isi. Oh, salah di ini. Semakin angka hitam. Rumus omega untuk material yang beda-beda. Ini di sini. Ini dia. Jadi rumus omeganya itu berkaitan sama ini. Jadi omega FMR, kemudian omega H ditambah omega M. Nah, jadi ini ada omega H tambah omega M. Jadi dia ada kaitan sama H sama M gitu. Beda-beda. Hanya Bukan tadi apa omega H? omega. Omega H itu mu 0 dikali H. Jadi kita memberikan medan magnet eksternal juga di sini. Jadi medan magnet Hmm. eksternalnya itu misalnya H. Jadi di sini omega H gitu. Kalau yang Mu kali M H. itu berarti dari si magnonnya ya. Jadi ada magnetisasi saturasi gitu. Bukan cyclotron frekuensi ya? Bukan ya? Kan frekuensi. Enggak sama sana. Omega Enggak kali H. setuju. Oke, nah Omega H tadi itu kan adalah omega, oke lagi balik omega magnon tadi kan seperti dispersi kan, kamu ambil banyak K. Nah itu nilai K iya, yang berapa yang harus kamu masukkan? nilai K-nya di situ bentar saya mikir. Kalau yang omega M di sini, omega M itu adalah mu 0 dikali ms. Jadi magnetisasi saturasi. Jadi sepertinya kalau dikaitkan sama yang plot antara omega sama ini dia nggak ada kaitan ke sana sebenarnya. Agak jauh. Jadi ms-nya itu magnetisasi saturasi. Misal magnetisasi saturasinya itu adalah segini berarti ya dikalikan aja sama mu 0-nya. Jadi itu adalah omega M. Gitu ya. Jadi dispersi magnon yang tadi itu nggak dipakai di interaksi itu. Enggak. Kalau untuk decoupling enggak. Kita nggak pakai omega, kita nggak pakai dari magnonnya. Itu agak aneh. Biasanya kita kalau aku ngomongin elektron fonon misalnya, scattering gitu ya. Ya. Itu Hamiltoniannya itu adalah jumlahan dari fonon momentum Q gitu ya, H bar omega Q A dagger Q misalkan atau B dagger kalau fononnya B dagger B gitu ya. Itu fungsi Q gitu. Jadi dispersi fononnya itu bakal masuk ke Hamiltonian itu gitu di semua Q kayak gitu. Oh, iya, iya, Kenapa paham. Hamiltonian enggak ya? Oke, oke, oke. Nah, sekarang coba saya kembali ke yang tadi. Ini kita lihat mana kuantum Hamiltonian ya. Ini kan ada omega R beda B. Oh iya, saya paham Hmm. maksudnya, Pak. Jadi yang omega M-nya itu ya saya yang salah tadi, saya koreksi. Jadi kalau omega M itu dia hanya minimal dikali ms dan isinya itu bla 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 ya. Kita bisa lihat tadi. Nah, kalau misalnya tadi yang Bisa seperti bisa. bilang Pak PSG itu ada kita kan kalau misalnya tadi kuantisasi kedua itu kan omega R bla 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 gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan ada habar omega R beda B. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat tadi di Hamiltonian akhir yang sebelumnya, itu kan ada N0 ditambah sama EK Adegger A yang tadi sebelumnya. Ada N0-nya, jadi Hmm. ada ground state-nya kan. Nah, itu Hmm. kalau untuk yang magnon dispersionnya itu kan hanya eksitasinya saja. Nah, tapi kalau di sini dia hanya habar omega R Dagger B. Jadi itu sudah melibatkan yang ground state-nya, yang ferromagnetiknya. Jadi bukan hanya magnonnya saja sebenarnya. Kalau kita lihat dari sana. Iya, masalahnya gini loh. Jadi ketika kamu punya dispersi itu kan, oh berarti tergantung berapa momentumnya magnon itu energinya gitu. Iya, Nah, terus ketika itu dikaitkan sama interaksi sama sama foton, kamu iya. mengeksitasi momentum yang mana gitu. Apakah di gamma point, Oh, apakah di K point gitu. Iya, paham, paham, paham. Nah, itu nanti Jadi kalau harus ada hukum kalan momentumnya juga gitu. ah, kebayang, kebayang, kebayang. Kalau untuk spesifik nilai K-nya ya, spesifik nilai K-nya, orang lebih seringnya ke gamma point, tapi saya Iya. kurang tahu kalau untuk yang ininya apakah dia benar-benar gamma point. Tapi kalau saya pernah baca sekilas gitu, kalau untuk ini biasanya mereka mengkajinya itu ketika gamma point. Jadi kalau kita lihat tadi Hmm. gamma point-nya kita lihat itu kan menjadi yang krusial. Jadi dia yang terbuka Menjadi, gap. Ya, oh bukan sebenarnya K ada ya. itu gimana? Tapi Kita dispersimu tadi gamma pointnya.
Gamma ataukah yang ini yang green? Yang Saya kayak juga direct tidak. tadi dikapoin sih, yang kayak bentuknya Ah, di ini nah dikapoin. itu. Sorry, berarti dikapoin. Iya, dikapoinnya. Iya. Jadi kalau Nah, saya, tapi kalau kalau foton sih kayaknya nggak bisa mengexcite dikapoin karena hmm, foton kan atau kecuali kalau ini ya mungkin enggak, dia enggak tetap yang ya. yang mengeksitasikan ini si ada medan magnet ininya eksternalnya. Jadi kita tambahin tadi si omega hanya. Jadi nggak benar-benar foton yang mengeksitasi, enggak. Tapi fotonnya kopling sama magnon. Sedangkan yang mengeksitasi magnonnya itu dari medan magnet eksternal. Jadi kalau misalnya saya lihat dari gambar nih, dari gambarnya itu mana tadi ini? Misalkan dari gambar ini dia ada H sendiri. Dia nggak hanya itu bukan dari benar-benar dari foton, tapi ada H sendiri. Ini mengeksitasi itu yang H yang ini, mengeksitasi magnonnya. Sedangkan fotonnya itu yang kopling sama magnon gitu. Nah, pertanyaannya hanya itu kan homogen kan? Iya, hanya Cuman bergantung homogen. waktu kan. Secara spasial Hmm. homogen kan. Iya, secara spesial homogen, spasial. Berarti tetap itu yang dieksitasi pasti gamma point magnon. Bukan, bukan kepoin. Oke, nanti saya perlu cek lagi deh itu. Iya. Kepoin sama kepoinnya, ya, ya. Saya cek lagi. Untuk dapetin yang K point itu kamu harus punya spatial inhomogeneity dan itu harus membentuk wave dan wave-nya harus match sama K point-nya itu. Itu susah itu. Iya, kepoin, kepoin. Susah ya. Oke. Hmm. Ya, nanti saya cek lagi. Kalau gamma point, Hmm. masa sih? Ketika K gamma point. Hmm. Jadi gamma point itu Lumayan homogen besar. semuanya gitu. Iya, jadi homogen. Nah, Hmm. terus tadi itu yang hanya, jadi yang mengeksitasi itu kan yang si hanya ini, sedangkan yang magnon masuk itu ya yang koplingnya aja. Terus saya kembali lagi, jadi di Hamiltoniannya, jadi di Hamilton ini kan kopling magnon foton itu ada H bar omega, A dagger A, B dagger B, H bar G, itu G-nya ini koplingnya ya antara magnon sama foton. Terus kemudian di sini kopling antara magnon sama foton kita batasin dia tuh hanya kopling kuat saja. Jadi ini kan Hamilton ini kan dikenal sebagai jenis Cummings ya. Jenis Cummings. Nah, kemudian nanti ujungnya yang jadi namanya Tavis Cummings. Jadi Tavis Cummings itu untuk N molekul. Jadi kalau jenis Cummings itu kan tidak untuk N molekul ya. Jadi hanya untuk molekul tertentu. Sedangkan kalau untuk yang di sini menggunakan N molekul sehingga kita sebut sebagai Tavis Cummings. Jadi di sini ada sumasi sebenarnya. Ada sumasi, di sini ada sumasi, di sini ada sumasi. Tapi untuk model yang sederhananya, kita bisa lihat dari persamaan ini saja. Dari persamaan 241, itu model jenis kumis. Jadi kita sudah menggunakan rotating wave approximation. Rotating wave approximation inilah yang menyebabkan kita hanya bisa terbatas menuju kopling kuat. Kita tidak bisa mendeteksi untuk ultra strong kopling. Nah, jadi ini kelemahan metode kuantum. Untuk menggunakan tavis kumis atau jenis kumis ini, kita tidak bisa mendeteksi untuk kopling kuat sama, untuk ultra strong kopling sama deep strong kopling. Jadi ada sedikit perbedaan di situ. Nah, akhirnya kemudian ya udah ini digunakan untuk model standar yang biasanya hanya untuk mengonfirmasi hasil dari eksperimen. Jadi misalnya ada orang melakukan eksperimen untuk deteksi kopling antara magnon sama foton. Itu kemudian cara mengonfirmasinya paling gampang ya adalah menggunakan metode kuantum. Nah, tadi paper pertama yang mendeteksi tentang kopling magnon sama foton, mereka bukan menggunakan metode kuantum, enggak, tapi mereka menggunakan Landau-Lewis-Gilbert sama persamaan Maxwell. Karena Landau-Lewis bersama bersama Maxwell itu tidak terbatas pada kopling kuat, kopling lemah, dan ultra tidak terbatas hanya pada dua kopling itu, melainkan bisa juga mendeteksi ultra strong kopling sama deep strong kopling. Tapi pada paper-paper selama ini hanya mendeteksi ultra strong kopling ya, masih belum ada yang menemukan hingga ke deep strong kopling. Nah, jadi di sini kemudian kalau dari gambarnya, tadi sepertinya belum melihatkan gambarnya ya. Jadi gambarnya itu ada di bawah. Nah, seperti ini. Jadi setup eksperimennya tuh kebanyakan ya hanya seperti ini saja. Jadi dia ada satu cavity, kemudian di dalamnya ada bola magnetik gitu. Biasanya yttrium iron garnet atau GGG. G-nya lupa, G-nya gallium terus garnet gitu. Nah, sebenarnya bisa kita variasikan materialnya, tapi sangat sulit untuk menemukan material magnon yang bagus gitu. Misalnya density spin-nya itu banyak. Density spin-nya banyak yang kemudian bisa digunakan dalam berbagai aplikasi itu susah untuk menemukannya. Karena menemukan secara teoretik ya, biasanya kan untuk menemukan materi-materi baru secara komputasi itu sulit untuk menemukan itu karena toolsnya terbatas ternyata. Toolsnya terbatas dan hanya tools-tools tertentu yang memungkinkan untuk mengeplot hingga ke fase antiferromagnetik, ferrimagnetik, dan lain-lain. Jadi hanya ferromagnetik yang biasanya bisa diplot. Jadi kalau misalnya, tadi yang saya plot itu kan memang sudah material ferromagnetik. Kalau materialnya itu bukan materi ferromagnetik, maka dia energinya akan negatif karena ground state-nya dia bukan ground state ferromagnetik seperti itu.
Jadi ground state-nya di antiferromagnetic, sehingga kalau misalnya dikurang itu dia bakal turun, jatuh ke bawah gitu. Jadi terbatas tools ya untuk yang ini. Kalau kita melakukan komputasi untuk mencari material magnonik yang bagus untuk diaplikasikan berbagai cara itu masih terbatas. Sehingga kemudian orang-orang lebih cenderung menuju ke perhitungan yang kopling. Makanya kalau misal ini agak asing kalau kita lihat ada yang membahas tentang detail tentang magnon, kemudian komputasinya materialnya banyak, material ini itu sangat jarang ya untuk melihat magnon dispersion. Jadi kalau misalnya ada material tertentu yang magnon dispersionnya bagus, kemudian dipublikasi itu kayaknya udah wah. Jadi itu udah bisa tembus gitu. Nah, kemudian di sini dari Hamiltonian tadi, itu kan ini kan berada di dalam cavity. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana caranya kita mentransferkan foton untuk masuk ke dalam cavity. Nah, mentransferkan foton untuk masuk ke dalam cavity, kita menggunakan kabel sebenarnya. Hanya ya, kabel secara eksperimennya kita menggunakan kabel, disebut sebagai VNA. Kabel VNA-nya ya, setup alatnya namanya VNA. Sedangkan kita masukkannya kabel. Nah, sehingga kita perlu port. Jadi di sini ada port 1, ada port 2. Ini gambar sederhana. Jadi port 1 itu yang masuk, misalnya port 2 itu yang keluar. Di sini ada C-in, ada C-out, D-in, sama D-out. Ya, walaupun pada akhirnya nanti salah satunya, entah yang C-in atau yang D-in itu kita nolkan. Maksudnya saya nolkan itu gini, kita hanya mendeteksi, kita memasukkan foton dari satu port. Kemudian dari port lain itu saya hanya deteksi saja, tidak memberikan input lagi. Jadi misalkan dari sebelah kiri untuk masuk, dari kanan itu untuk keluar saja. Jadi yang kanan itu dinolkan untuk yang fotonnya masuknya ya. Seperti itu. Ini port 1 sama port 2. Nah, kemudian kopling antara lingkungan sama untuk yang keluar itu ada lagi. Jadi kita tidak serta-merta hanya menyimpulkan bahwasannya kopling magnon foton itu ya udah magnon foton yang tiba-tiba turun dari langit terus masuk ke dalam cavity, enggak. Tapi kita perlu menjelaskan mengenai kopling dari foton yang ada dari luar yang kemudian masuk ke dalam port. Jadi ada port 1 sama port 2. Sehingga muncullah. Jadi kita di sini ada Hamiltonian bud. Jadi bud itu ya di sini kelihatannya portnya. Jadi kan sebelum masuk port dia kan ada seperti kabelnya itu. Jadi ya itu disebut sebagai bud. Jadi Hamiltonian bud untuk yang C kemudian yang D. Nah, ini yang C itu Haber omega Q, C dagger C, kemudian Haber omega D, ger D gitu. Nah, kemudian sedangkan untuk yang interaksinya singkat cerita dinyatakan seperti ini. Jadi minus I habar lambda, minus I habar lambda yang merupakan kopling antara, kalau yang tadi sebelah kiri, port kiri kan C, sedangkan yang bagian dalam itu adalah A, sehingga koplingnya antara C dengan A gitu. Kemudian yang D ya D dengan A. Oke, selanjutnya aja. Nah, di sini caranya kita untuk memperoleh mengenai bagaimana kopling antara magnon sama foton, itu kita perlu namanya eh, spektra transmisi. Jadi kita perlu tahu namanya koefisien transmisi. Kalau di metode kuantum dikenalnya sebagai S21. Nanti kita lihat S21 itu seperti apa. Jadi gini, yang pertama kita harus mendefinisikan persamaan gerak. Persamaan gerak ya. Ini biasa bilang Langevin equation, Heisenberg motion equation, dan lain sebagainya. Jadi dari persamaan ini kan ada suku. Yang pertama adalah dari Hamiltonian system, kemudian dikurangi sama lambda C, C dagger ini C, kemudian lambda dikurang lambda D sama D. Ini dari batnya tadi, bat kiri C, bat kanannya itu adalah D. Nah, kemudian dapat persamaan 249 sama 250. Mungkin kalau misalnya tertarik, ya mungkin di lain waktu bisa ini menurunkan sendiri. Persamaan 249 sama 250 itu dari dari beberapa aproksimasi. Yang pertama kita nanti ada di appendix ya sebenarnya, tapi saya tidak jelaskan. Jadi di sini sebenarnya dia melalui ini kita mau menghubungkan apa hubungannya antara C input dengan A. Kalau ini kan masih dinyatakan dalam bentuk C saja. Nah, kita harus mau menyatakan dia dalam bentuk A sama C input. Nah, akhirnya kita menggunakan Fermi's Golden Rule, kemudian nanti ada aproksimasi Markov, dan lain sebagainya. Dan ada penurunannya sendiri. Jadi, singkat cerita, hasilnya kita dapat lambda C, CQ adalah persamaan 249, sedangkan lambda C, CQ lagi adalah persamaan 250. Perbedaannya, yaitu 249 itu untuk C-in, sedangkan 250 untuk yang C-out-nya, jadi yang masuk sama yang keluar. Nah, dari sini, akhirnya kita dapat, ini tinggal, ya seperti di sini, aljabar biasa ya, kita tambahkan atau dikurangkan, kan dapat persamaan 251. Persamaan 251 untuk yang C-in sama yang D-in, kita dapat seperti ini. Nah, kappa D itu, hmm, kappa D itu coupling rate ya, coupling rate, atau coupling rate antara yang masuk dari kabel, kemudian menjadi A. Jadi ada coupling rate-nya tertentu. Gitu. Jadi dari bat C misalnya menuju ke dalam cavity, kemudian dari bat D menuju ke dalam cavity.
Nah, itu persamaan 251. Nah, sehingga dari persamaan yang sebelumnya tadi hanya terdiri dari lambda-lambda, kita ubah menjadi kappa dari persamaan 252 seperti ini. Itu persamaan 252, ini kan A dot ya. A dot yang kita dapat dari persamaan long living tadi. 252 udah dapat. Kemudian selanjutnya, ketika saya lakukan detail untuk yang komutator AH system itu 253 kan hasilnya seperti ini. Akhirnya kita dapat persamaan 254. Ini setelah berbagai penyederhanaan, jadi KL, KPL itu sebenarnya KPC ditambah KPD ditambah KPA, itu sudah termasuk loss-nya berapa aja, loss dari cavity-nya berapa, loss dari materialnya ini berapa, loss dari materi cavity sebelahnya berapa, oh sorry, dari bat sebelahnya berapa. Akhirnya kita dapat persamaan 254. Nah, itu untuk yang A-nya. Tapi kan tadi di dalam Hamiltonian system kita ada dua ini ya, ada dua bosonic operator. Bosonic operator pertama itu kan yang A, sedangkan bosonic operator yang kedua itu adalah yang B. Nah, sekarang yang B-nya kita lakukan kita lakukan turunan pertama pada waktu, yaitu menjadi B dot 255. Kita dapat seperti ini. Nah, kemudian tinggal jadi aja. Kita kan udah punya B dot sama dengan negatif I omega R dikurang I kappa B dikurang I GA. Nah, kita kan transformkan sehingga kita kan punya negatif I omega bla bla bla. Kita dapat omega aja, omega di sini. Jadi perbedaan kita punya omega banyak ya. Mungkin yang bingung. Jadi omega yang tanpa indeks, itu adalah frekuensi dari foton yang masuk ke dalam cavity. Jadi kan tadi ada alat yang masuk ke dalam cavity, frekuensinya itu adalah omega. Kemudian yang beresonansi, omega cavity-nya itu omega C-nya. Kemudian omega R itu adalah omega resonance. Jadi kita tahunya tadi ferromagnetic resonance. Kalau materialnya adalah material ferromagnetik. Ferromagnetic resonance itu terdiri atas omega H sama omega M. Omega M itu berasal dari materialnya, berkaitan sama magnetisasi saturasi. Kemudian eh, omega H itu berkaitan sama si external magnetic field. Ada yang chat. Oh, Ya nggak apa-apa. ke kamar mandi. Oke, kirain nanya. Terus akhirnya ada B, kemudian ada A. Nah, B-nya ini kan terdiri di dalamnya ada A, ada GA dibagi dengan omega dikurang omega ditambah I kappa B. Nah, terus dari sini saya masukkan nilai B-nya ini ke dalam persamaan A-nya. Jadi akhirnya kita dapat persamaan 257 adalah I sama dengan negatif I, A inverse, akar 2 kappa C, C in ditambah 2 akar 2 kappa D, D in. Dengan A-nya adalah persamaan ini. Nah, persamaan inilah yang menjadi krusial di sini. Kita tahu bahwasannya omega dikurang omega R ditambah I kappa B termasuk Q kuadrat ya lupa disebut, itu adalah self energy. Jadi kalau dalam paper coupling Magnon photon kita mengenal sebagai self energy. Nah itu dia. Itu yang kemudian persamaan standarnya itu adalah persamaan 257 ke 258. Jadi ada ininya. Jadi S21, jadi kita bagi dua daerah. Misal daerah kiri yang sebagai tempat masuk itu adalah daerah pertama. Daerah kanan itu adalah daerah kedua. Jadi daerah yang pertama yang sebelah kiri itu kan sebagai masuk. Jadi S21 itu adalah banyaknya yang keluar dari yang masuk dari kiri. Jadi S2 1. Jadi dari kanan kita tinjau dari kanan, kita hitung di kanan dari foton yang masuk dari kiri. Seperti itu. Sedangkan kalau S12 berarti kita hitungnya di kiri dari foton yang masuk dari sebelah kanan. Kalau S11 berarti dia mantul. S11 masuk dari kiri, kemudian keluarnya di kiri lagi. Kita hitung sebagai S11. Sedangkan S22 juga gitu, dia mantul dari kanan. Masuknya dari kanan, keluar dari kanan. Sehingga itu adalah S22. Nah, persamaan umumnya adalah 2,60 ini. S21 sampai 12. Nah, persamaan 260 itu merupakan persamaan standar untuk koefisien transmisi dari coupling Magnon photon. Semua model itu disederhanakan bisa menjadi persamaan 260, model apapun. Entah dia 2 thin film, atau 2 bola, 3 bola, 4 bola, bakal jadi persamaan 260 kalau misal kita reduksi dengan matematika segala macam. Dengan ciri khasnya adalah Yang saya blok ini adalah self energy. Menyebutnya adalah self energy. Kenapa kalau kita sebut self energy? Karena di sini, kalau misalnya kita perhatikan, tadi kan kita ada kappa A, kappa B dari cavity, kemudian dari portnya kayak gimana. Di sini tidak ada, hanya melibatkan kappa B saja. Kappa B ini tuh dari materialnya. Sedangkan omega R itu omega resonans dari materialnya. G-nya itu coupling antara magnon sama foton. Kemudian omega itu dari foton yang masuk, dia tuh omeganya berapa, frekuensinya berapa omeganya. Yang masuk dari luar ya. Jadi kita tidak melibatkan kappa atau loss dari luar dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi persamaan ini adalah persamaan standar dari model Tavis-Cummins yang tadi saya sebutkan.
Terus sebenarnya ada metode-metode lain. Metode lain itu contohnya adalah metode menggunakan Landau-Wilson-Gilbert sama persamaan Maxwell. Landau-Wilson-Gilbert sama persamaan Maxwell ketika kita tahu koefisien transmisinya, kita bisa reduksi juga kayak gini. Nah, singkat cerita, contohnya saya tunjukkan satu paper, ini paper legend. Ini dia dapat persamaan 9. Udah kelihatan belum ya? Oh, masih loading, sorry. Collect. Jadi persamaan Udah. 9 ini adalah koefisien transmisi untuk yang menggunakan metode semi klasik. Jadi disebut semi klasik karena dia menggunakan Landau-Wilson-Gilbert sama persamaan Maxwell. Jadi tidak benar-benar menggunakan metode kuantum. Kita tidak menggunakan second quantization di sini. Dia dapat persamaan 9. Nah, dengan asumsi macam-macam kemudian ini dengan matematika yang sulit. Jadi dapatlah persamaan 11. Nah, persamaan 11 ini apa? Persamaan 11 ini sama persis sama persamaan kita tadi. Persamaan 11-nya. Nah, kemudian di sini I omega N ini kan yang disebut sebagai self energy. Jadi ini ciri khasnya ini self energinya. Self energinya itu ini kan yang menjadi agak asing itu kan G-nya. Jadi mereka melakukan berbagai aproximasi sehingga mereka mendapatkan nilai G seperti ini. Nah, ini persamaannya goib ya, tiba-tiba muncul itu. Tidak ada appendixnya juga ya, gitu. Tapi ya oke lah, sudah publish di PRB, jadi ya bagus. Kemudian dari sini, jadi maksudnya saya tuh dari berbagai material, dari berbagai sistem, dari berbagai metode, akhirnya dapat direduksi menjadi persamaan S tadi, seperti yang saya lihat sebelumnya dari persamaan ini. Nah, kemudian dari sini digunakan untuk apa? Digunakannya adalah untuk mengeplot mengenai ini sebagai transmission spectra. Jadi ada spektrum yang bisa kita lihat seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ini kan ada omega plus sama omega minus misalnya. Ada omega plus maksudnya yang ke atas, omega minus itu dia yang cenderung ke bawah. Nah, bagian tengahnya ini ada anti crossing. Nah, anti crossingnya ini berarti menunjukkan adanya coupling kuat antara magnon dengan foton. Nah, taunya kenapa kok bisa ada coupling antara magnon sama foton ini? Itu kalau misalnya mau tahu detailnya kita kembali ke metode yang klasik. Kalau metode yang klasik itu di Landau-Gilbert, jadi nanti ada sukunya itu mungkin bisa saya kasih lihat ya. Terima jadinya. Jadi yang terima jadi itu Landau-Gilbert sama ini dia. Ini ada omega plus minus, ada omega R, omega C, omega R-nya sama omega C-nya juga itu kan sudah ada ininya. Dikurang sama I alpha omega C dan lain sebagainya. Ini kan ada suku yang kayak gini. Nah, ini tentunya akan terjadi anti crossing. Nah, kapan anti crossingnya? Anti crossingnya terjadi ketika omega C sama dengan omega R. Jadi ketika omega C sama dengan omega R kan nanti di sini jadi 0 kuadrat ya, bla bla bla. Nah, sehingga terjadi anti crossing. Jadi gapnya itu adalah sebesar omega plus dikurangi omega minus, yang bagian atas dikurangi yang bagian bawah dibagi dengan 2. Alasannya dibagi dengan 2 ya karena di sini ada perduanya ya. Jadi omega plus dikurangi dengan omega minus per 2 itu adalah gapnya, besar gapnya seperti itu. Oke. Itu Ini untuk banyak detail lah sebenarnya siap. Jadi iya intinya banyak. intinya ada gitu coupling apa antara foton dengan magnon dalam cavity dan bisa dikerjakan secara kuantum. Ini aplikasi dari apa namanya? Harmonik, osilator harmonik Iya, seperti itu. kasarnya. Jadi dasarnya Oke. seperti itu. Tapi kemudian banyak sekali hal, banyak sekali Mm-mm. detail yang kemudian tadi Mm. terlewat ya. Kalau nggak dilewatkan sepertinya akan lama. Jadi terlewat. Kemudian akhirnya kita bisa menemukan bahwasannya ternyata memang benar ada coupling magnon sama foton. Dan itu baru ditemukan tahun 2012. Jadi nggak menutup kemungkinan ada coupling-coupling lain lagi. Coupling magnon fonon seingat saya juga 2015 atau 2014 ya, magnon fonon itu saya lupa. Nonton 2015 atau 2014 yang bisa lihat juga. Nah sekarang orang-orang penelitian di cavity magnonis itu melakukan berbagai macam-macam coupling. Jadi mereka couplingkan magnon, foton sama fonon. Contohnya kalau di quantum battery kan kita kadang-kala melakukan ini ya. Kita juga mengkaji fonon, jadi ada ininya, ada osilasi di dalam. Kita juga kayak gitu, misalnya cavity-nya itu dia gerak, jadi sistem optomechanics. Jadi optomechanics-nya ini kan ada fononnya. Jadi kemudian fononnya ini coupling sama magnon dan foton. Jadi nah ada paper itu namanya coupling antara magnon, foton, fonon. Jadi coupling magnon, foton, magnon, foton, magnon, fonon gitu. Jadi ada 3 kuasi partikel yang dia tuh coupling. Nah, jadi untuk penelitian magnonis kebanyakan seperti itu dengan berbagai metode yang ditawarkan untuk yang lebih gampang kayak gimana. Sekarang metodenya banyak. Dulu metodenya hanya Landau-Gilbert sama persamaan Maxwell. Kemudian ada yang inisiasi menggunakan metode kuantum. Yang inisiasi ya si Harder ini ya, Harder sama Bai. Itu yang menjelaskan tentang metode ini. Kemudian setelah itu ada metode transform matrix. Yang transform matrix ujung-ujungnya juga dari Landau-Gilbert sebenarnya. Hanya metode ini aja scatteringnya.
Aduh, Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? gitu. Oke. Ya, gitu tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ya, ambil charger dulu. Ya. Nggak ada pertanyaan? Minggu depan siapa ya kalau nggak? Minggu depan Rofi kemarin ngambil topik apa, Rof? Dari face Pak. Oh, kamu ambil topik dari Face ya? Eh, Nah, aku Sebentar itu Pak, Rofi saya coba dulu. cek lagi Pak. Rofi dulu baru Adifa apa ya? Gimana Adifa? Adifa Ya, perlu juga insulator ya katanya. tes tes. Ya, Boleh Pak. Soalnya saya juga mau UTS UTS-mu kapan? minggu depan, mulai Oh, minggu berarti depan. kira-kira udah selesai UTS ya? Seminggu kak UTS-nya? Iya Pak. Oke. Ini ada yang bertanya nggak buat Mas Solihin? Oh, enggak, Pak. Enggak, enggak. Saya mau tanya ini. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ayo. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Teman-teman. Kayaknya banyak yang belum pernah ketemu. Seingat saya baru pernah ketemu sama Mas Rofi itu. Sama Nah, Mas tapi Hafiz Rofi juga aja dulu. lupa samamu. Wah, Iya, Hafiz Pak. ya, Dulu. Hafiz. Kayaknya padahal yang hubungin waktu era Expo saya deh. Iya nggak sih? Iya, Mas Mas Rofi? Lihin dulu Pak, yang Iya, yang ngundang. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Hmm. Iya. dari saya belum ada Ya udah. pertanyaan Pak, tapi perlu saya pahami lagi Pak. Ya itu kurang lebih Holstein Primakov apa segala macam tadi. Hmm. Cavity Mirip sama Magnonix agak terlalu advance kali ya buat teman-teman kalau masih belum pernah itu menyentuh Magnonix, kopling-kopling, excitation dan seterusnya. Sebenarnya kalau Magnonix itu kalau kita analogikan dengan fonon ya mirip lah ya, osilasi ya. Satu ya, mirip. osilasi atom, ini osilasi medan magnet, magnetisasi dalam material. Dan sebenarnya banyak kalau magnonis yang mau ini ya. Kalau tadi kan yang kopling. Kalau mau belajar yang bukan yang kopling, maksudnya kita bicara tentang materialnya, intrinsiknya itu banyak yang lebih menarik. Ada yang ada spinon, kemudian macam-macam antiferromagnetic magnon, kemudian nanti di magnon di multiferroic itu banyak. Jadi kalau misalnya ada yang saya punya buku, itu menarik kalau misalnya mau dipelajarin, tapi memang dia menurut saya agak susah ya, ada standar yang tadi saya kasih. Jadi, ada buku itu tentang tentang Fundamentals of Magnonics bukunya. Kalau Itu kalau yang bagus. apa itu, cara kita menganalisis magnon suatu material gimana? Gimana Pak? Kalau mau apa? Itu ditanya Hafiz tuh. Gimana cara mengidentifikasi magnon dari suatu material? Cara kita mengidentifikasi magnon pada suatu material. Oke, jadi kalau misalnya ada material, ada spinnya, terus habis itu ada rangsangannya, jadilah magnon. Jadi pada dasarnya pokoknya yang penting dia ada ini, ada spin tertentu. Dia materialnya itu material magnetik, ada magnonnya. Gitu aja. Nah, terus untuk ininya, identifikasinya ya. Misal kita mau identifikasi eh, apa namanya? Magnon dispersion. Nah, itu baru ada agak tricky. Tapi kalau misal tahu ada magnonnya, itu yang penting ada spin
ada magnonnya. Jadi pada dasarnya spin itu ya, pada dasarnya magnet itu kan spin, gelombang spin gitu, hasil rangsangan. Jadi kalau misalnya ada material magnetik, berarti dia ada magnonnya gitu aja. Tapi kalau misalnya mau deteksi yang secara rinci, magnon dispersion, kalau secara teori, yaitu tadi pakai persamaan tadi. Kalau secara eksperimen, Oh, bentar. apa dia pakai? Eksperimennya apa namanya itu? ESR itu ya? Electron spin PNA. resonance. Oh, ada tuh, iya, kalau spin resonance itu untuk yang ininya, SR. Apa Kalau namanya? puisi itu kayak simetri tertentu gitu nggak ada ya, Mas Solihin? Gimana? Eh, jadi simetri tertentu yang memperbolehkan ada tidaknya magnon itu ya? Oh, Oh enggak nggak ada, ada ya? enggak ada, Oh, oke. enggak ada. Jadi, Jadi sistem magnetik biasa itu ada bisa ada fonon gitu ya? Satu kata besi Magnon. gitu ya? magnon, Magnon magnon. maksudnya. Magnon Iya. ya? Kalau ada Enggak, besi material besi magnet, itu ada pasti dia magnonnya. ada Hmm. magnonnya. Biasanya kalau Mm-mm. kalau training di FT standar magnon dispersion kayak besi ya. Besi. Gimana, Pak? Untuk dapatin magnon Hmm? dispersion yang paling standar materialnya besi ya. Iya, besi paling ini. Yang Kalau yang paling terkenal tadi itu kan kalau yang tadi material CR-mu itu CR SESI kromnya. ya. Itu dia Iya, metal atau insulator atau apa? insulator sih, iya material. Semikonduktor, semikonduktor tadi. Iya, ada gapnya kecil. Semikonduktor. Jadi bandnya itu full gitu. Full gimana maksudnya? Terisi penuh jadi ada gapnya gitu. Iya benar. Gitu. Jadi untuk yang ini, yang material untuk yang kalau misalnya kita mau training di FT gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya mau cari material ini mesin learning, Pak, di mesin learning kan. Jadi eh, kita ada beberapa yang udah terkenal. Itu kebanyakan itu berbasis Chromium CRI3, kemudian CRBR3, CRI3, Hmm. CRBR3, CRGT3, CRGSE3, macam-macam. Pokoknya CR itu udah banyak sekali. Nah, terus ada lagi yang berbasis mangan. Mangan itu MnPs3, Ya. MnPsC3, MnPsC3. Kemudian ada Oke. berbasis nikel, nikel. Terus habis itu Tapi berbasis sebelum sebelum besi. ke sana dulu ya. Tadi kan Iya, kamu ini kan ngomongin tentang mengeksitasi ya. Kalau materialnya ada punya gap itu ya, itu nggak lebih iya. susah ya di data di eksitasinya. Hmm, Misalkan dia punya lebih gap, susah. gapnya berapa ya? Kalau CRIT, kamu emang pernah ada apa eksperimen melihat magnon di CRI3 misalkan? Itu kan band gapnya gede banget itu. CRI3 malah justru yang terkenal, Pak. Magnonnya. Iya, yang CRI3 yang terkenal. Jadi CRI3 itu digadang-gadang menggantikan GIG, Yttrium Iron Garnet. Jadi Ada itu. Jadi nggak eksperimennya itu melihat ini. ada, CRI3 udah banyak. Iya. Itu gimana kok bisa CRI3 dapat magnon? Karena kan dia itu tersembunyi gitu. Bandnya kan completely filled. Bayanganku malah yang gampang itu yang metal gitu. Untuk bisa hmm, mengeksitasi magnon. Jadi di eksitasi sekitar Fermi surface gitu nggak sih? enggak sepertinya. Enggak ini kok. Kan kamu Maksudnya butuh free elektron, nggak? yes, iya butuh free elektron. Bentar, ini dulu. Oh, material isolator. Hmm, coba CRI3. CRI3 pasti banyak ini papernya. Oh iya, udah banyak emang. Band gapnya berapa ya CRI3? CRI3 itu satu satu atau dua elektron volt ya? CRI3 band gapnya satu lebih, satu setengah lah elektron Hmm. volt. Hmm. Apa di eksitasinya pakai apa cahaya tampak gitu frekuensi optical wave gitu. Ya tergantung frekuensinya sih. Terus Tergantung Nah itu frekuensi. aplikasi dari magnon itu apa ya, Mas? Kalau boleh tahu. Hmm. Gimana? Aplikasi Aplikasi dari dari magnon. magnon. Aplikasi. Benar. Oh iya, tadi saya nggak ngomongin tentang ini ya, motivasinya ya. Ya, Iya. kalau aplikasinya dari Magnon itu banyak. Misalnya ini ya, yang paling gampang lah. Contohnya saya mau spintronics gitu. Jadi kan kalau misalnya sekarang kan yang elektronik sama spintronics kan udah kelihatan bedanya. Kalau elektronik itu kita pakainya ya charge-nya, jadi muatan. Sedangkan kalau untuk yang Magnon spintronics, kan kita bicara tentang bagaimana caranya kita menggantikan yang pergerakan tadi menggunakan elektronik yang kemudian ada energi disipasi yang lebih besar,
Kita menggunakan energi disipasi yang lebih kecil menggunakan pergerakan spinnya ini. Nah, pergerakan spin tadi itu kan kalau spin bergerak itu adalah magnon. Nah, jadi spintronics itu kadang kala orang nyebutnya sebagai magnonics. Kalau spintronic device itu kita bisa juga sebut sebagai magnonics device kayak gitu spintronics ya. Kemudian yang lainnya juga ada seperti magnon memory. Magnon memory itu kayak gini. Kita kan perlu memori. Nah, kemudian memorinya itu cara menyimpannya kan banyak cara ya. Salah satunya caranya itu adalah kita mengkoplingkan antara magnon sama fonon. Dan itu ternyata iya dia lama waktu untuk menyimpannya itu dia lebih besar daripada hanya menggunakan fonon saja. Jadi kayak gitu. Itu aplikasinya. Memori, kemudian itu sih kebanyakan. Jadi spintronics macam-macam untuk yang magnonics ya. Jadi ya, aplikasinya. Kalau untuk em, yang tadi kopling antara magnon foton tadi kan saya bicara tentang kopling ya, magnon sama foton. Itu memang banyaknya yaitu tadi kita bicaranya di ini di spintronics ya untuk ininya berkaitan sama kopling antara magnon sama foton. Tapi kalau berkaitan sama memori, biasanya kita melibatkan fonon lagi. Jadi dikoplingkan antara magnon sama fonon. Kayak gitu. Hmm. Oke lah. Saya baru keinget Pak, kalau untuk tadi itu Hmm. yang mengenai tentang gap ya, tentang gap. Kalau misalnya Hmm. eh gapnya besar ya, kalau misalnya gapnya besar, itu kan dia gapnya ada berarti elektronnya kan nggak bebas ya, elektronnya nggak bebas. Hmm. Saya pikir masih masih pikir masih ada magnon, tapi kemudian lifetime dari magnon itu lebih apa istilahnya? Surprise kan ya, kecil ya. Lebih Jadi langsung ada lifetime-nya decay gitu ya. kalau gapnya besar bukan justru lebih ini Pak, justru lebih panjang ya lifetime-nya. Lebih lama. Ya lebih lama. Kalau misalnya Bayanganku, yang logam itu bayanganku dia kan untuk kamu bisa bikin elektron bebas tuh kamu harus eksitasi dulu ke dia conduction band gitu nggak sih? iya, iya, iya. Aku nggak Hmm, ngerti ya, nanti harus nanti lihat dulu. dicek. Hmm. Cara Dan ini pandangku soalnya terlalu ini soalnya. Maksudnya kalau misalkan ya kamu punya insulator ya, terus kamu iya, kasih apa? Kamu kasih gelombang elektromagnetik, dia itu bakal jadi transparan. Dia lewat aja gitu, iya. wave-nya itu. Jadi materialnya nggak ngerespon sama sekali, Hmm. Ya, gitu. berarti disesuaikan frekuensinya. Ya itu makanya frekuensinya harus Iya, tinggi kan kayaknya. Berarti iya at harus least harus. disesuaikan. Nah itu bermasalah adalah gimana kamu sekarang membedakan antara eksitasi elektron, single elektron dari valence band ke conduction band dengan jadi magnon gitu. Kamu membedakan photo absorption dengan magnon. Jadi diabsorb untuk elektron biasa atau diabsorb untuk jadi magnon gitu loh. Bedanya gimana? Diabsorb untuk jadi magnon sama diabsorb untuk jadi elektron biasa. Jadi eksitasi elektron biasa. Sekarang nih kalau Ah, kalau sistemnya nggak ada magnetisasi sama sekali itu kan ada band gap ya. Yang iya terjadi kan ada band gap. elektron tereksitasi dari valence band ke conduction band, Iya. terus turun lagi gitu, terus memancarkan cahaya. Nah, Itu interaksi biasa. Kalau kalau magnon berarti gimana? Bedanya apa gitu? kebayang kebayang. Kalau kalau saya cobain. Kalau magnon kan dia kita bentar, bentar, bentar. Kalau kalau tadi kan kalau misalnya ada gelombang elektromagnetik gitu, itu kan eksitasi. Kalau misalnya dia ya ya gitu dia eksitasi gitu kan. Sedangkan kalau magnon tetap aja ya tetap bebas ya. Gimana cara bedanya? Hmm. Iya, Hmm. kalau kalau bayanganku sih memang lebih gampang kalau sistemnya itu metal gitu ya, terus ferromagnet. Metalik Iya, ferromagnet lebih itu gampang. jadi tinggal elektron yang di Fermi surface itu. Jadi dia punya frekuensi berapa gitu tinggalan. Frekuensi magnon itu kayak normal frekuensinya kan. Nah, terus kamu goyang di situ. Tapi kalau insulator aku agak susah membayangkannya karena elektronnya nggak ada. Di bawah gap semua gitu, bersembunyi. Itu gimana cara ngeksitasinya gitu. Oke lah, Iya, nanti kita jelasnya bisa jadi PR untuk tanya apa Gemini. ini. Iya, Oke, baru kepikiran, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi saya baru ingat sih, kepikiran ini. Menarik, menarik, menarik. oke deh kalau gitu. Mungkin Terima ada kasih ya. teman-teman.
Ya, Hmm. oh iya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Solihin. Langsung juga. Kalau Mungkin. nggak ada, ya semoga sukses lah ini 2 paper nih. Kerjakan bersama-sama. Iya, oke. Ya. Mungkin selanjutnya juga ini saya ingat dulu pernah bilang untuk yang lemmatic susceptibility ya. Itu mungkin next Ah, time ya. Ya, lemmatic susceptibility oke itu oke. super ada. Atau kalau Next kamu time. nanti udah di sana lah, kalau lagi ngerjain. Itu apa itu? Ngerjain apa itu? Kayak yang nanti profesormu itu? Oh, itu ini Pak, koeksistensi antara superkonduktor sama nematic phase. Superconducting phase sama nematic phase. Oke. Konsistensi Ntar mungkin pakai kalau udah jadi Green's function. S3 di sana, nanti terus 1 tahun pertama nanti saya tanya lagi. Oh ya, Presentasi siap, lagi ya. siap. Ya, bisa. Seru. Oke, oke. Ya deh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Mm-mm. Kalau yang lainnya, oh nggak apa-apa. Ini diskusi internal sih maksudnya. Kalau kamu nggak ini juga nggak apa-apa. Nggak Oh ya, apa-apa. oke. Saya Yang mau penting. siap-siap ke Iya. ketemu Pak juga. Iya, 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 Ya, benar, terima benar. kasih Pak. Sip, sip. Ya semuanya. Iya.